Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas PBS 2C yang beranggotakan Yasmin Nurida NIM 2152311082, Almaragi Mustafa NIM 2152311095, Vidya Berliana Novaningrum NIM 2152311099. Kami akan mempresentasikan tentang ijtihad, taklid, dan fatwa. Ijtihad. Pengertian secara etimologi kata ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan yang artinya bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan atau jahada. Secara terminologi, ijtihad adalah mencurahkan segala upaya sekuat tenaga dalam memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas secara mendetail atau kejelasannya masih umum di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, dengan menggunakan logika sehat dan pertimbangan matang. Dasar-dasar ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, hadis. Dasar sunnah atau hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadis Mu'adz. Yang ketiga, ijma' dan qiyas. Dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nas Al-Quran dan sunnah. Syarat dan tingkatan ijtihad. Syarat ijtihad. 1. Mengetahui bahasa Arab dari segala seginya. Kedua, mengetahui Al-Quran dan isi ayat-ayatnya. Ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. 4. Mengetahui segi-segi pemakaian qiyas. Tingkatan mujtahid ada 4, yaitu yang pertama, mujtahid mutlak mustaqil. Kedua, mujtahid mutansib. Ketiga, mujtahid fi al-madhab. Yang keempat, mujtahid murajih. Fungsi ijtihad. 1. Fungsi ijtihad al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Taklid. Pengertian secara etimologi. Kata taklid berasal dari bahasa Arab yaitu qallada yuqallidu taklidan, yang artinya bermacam-macam tergantung kepada letak dan pemakaiannya dalam kalimat. Secara etimologi, taklid yaitu mengikuti perkataan seseorang yang perkataannya bukan hujah. Dasar taklid. Taklid menurut majelis tarjih dan taklid ialah mengikuti perkataan atau pendapat orang seperti ulama, syekh, kiai, atau pemimpin tentang suatu hukum Islam tanpa meneliti lebih dahulu apakah perkataan atau pendapat itu ada dasarnya atau tidak dalam Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Syarat-syarat taklid. 1. Orang yang taklid itu jahil dan tidak beriman. 2. Bertaklid kepada orang yang diketahui keilmuannya. 3. Tidak nampak bagi orang yang taklid itu kebenaran dan ia pun tidak mengetahui pendapat lainnya yang lebih kuat. 4. Taklid tidak menyelisihi dalil ijma'. 5. Tidak boleh mewajibkan mengikuti mazhab imam tertentu dalam semua masalah. Hukum taklid. Yang pertama, pendapat yang mengharamkan taklid. Kedua, pendapat yang membolehkan taklid. Ketiga, pendapat yang pertengahan. 4. Taklid yang wajib. 5. Taklid yang boleh. Fatwa. Pengertian fatwa secara etimologi berarti petuah, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Secara terminologi, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seseorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa
dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengingat. Dalil fatwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui dari mereka, Rasul dan ulil amri. Syarat dan sifat mufti. Syarat mufti: 1. Mengetahui kandungan Al-Quran. 2. Mahir berbahasa Arab. 3. Berwawasan luas. 4. Mengetahui seluk-beluk khilafiyah. 5. Punya potensi untuk ijtihad. Sifat pribadi mufti: 1. Tidak melakukan perbuatan haram dan sia-sia. 2. Memiliki pendirian yang teguh. 3. Tidak bersikap sombong. Dan 4. Sehat rohani maupun jasmani. Kewajiban seorang mufti yang pertama yaitu tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah atau sangat ketakutan, dalam keadaan gundah atau dalam keadaan pikirannya sedang bimbang dengan suatu hal. 2. Hendaklah dia merasakan amat berhajat mendapatkan pertolongan Allah agar menunjukkan ke jalan yang harus ditempuh. 3. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhoi Allah. Perbedaan antara mufti dan hakim. 1. Memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada menjatuhkan vonis putusan hukum. 2. Putusan hakim mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan fatwa mufti boleh diterima boleh tidak. 2. Fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan keputusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti. 4. Mufti tidak dapat memberikan putusan kecuali mufti tersebut juga menjadi hakim, sedangkan hakim harus memberikan fatwa apabila telah menjadi suatu keharusan. 5. Hakim sebaiknya tidak memberikan fatwa terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul dalam peradilan, karena dikhawatirkan bila hakim memutuskan putusan yang berbeda dengan fatwanya, tentunya itu akan menyulitkan. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.